transportation sector significantly contributes to greenhouse gas emissions and air pollution. In Indonesia, 25% of CO2 emissions are from transportation. Traditional vehicles which run on fossil fuels are the primary source of pollution. Therefore, the transport sector is a crucial area to tackle climate change. Indonesia faces several environmental challenges due to its transportation sector. Public transport is dominated by diesel-powered buses and minibuses that emit high levels of air pollution, leading to a decline in air quality. The transportation system also faces significant problems. Vector is the pioneer of transport electrification in Indonesia, introducing electric buses made by BYD, specifically designed for Jakarta. BYD is one of the world's largest producers of EV and heavy mobility, as well as in light vehicles. These buses run on clean energy, produce zero emissions, have a range of up to 320 kilometers on a single charge. Equipped with modern amenities and safety features to provide pleasant riding experience. Vector's electric buses have a significant impact on the environment. In addition, the buses have saved diesel fuel, making them quieter and more comfortable for passengers, encouraging them to switch to public transport and reduce traffic congestion. Vector's subsidiary, Bakri Auto Parts, is one of Indonesia's leading automotive parts manufacturers, capable to produce EV parts for buses and trucks. With an integrated production process, Bakri Auto Parts and BYD as the technology principals, Vector can design and produce EV buses and trucks, bring national pride and higher value-added economy to Indonesia. Vector has established partnerships with international companies to accelerate industrialization and developing the EV ecosystem in Indonesia. This partnership leverages our expertise in technology to drive innovation and strengthen Indonesia's position in the global market. Vector is fit to shoulder the challenging task of accelerating sustainable mobility and developing innovative solutions to address the biggest challenges faced by the industry. We believe that sustainable mobility isn't just a vision for the future, it requires immediate action. Our mission to provide cutting-edge technologies and services, reducing carbon footprint for cleaner and greener planet. We offer a range of solutions, including EV charging infrastructure, smart mobility platforms, fleet management systems, and more. Our products are designed to be scalable, efficient, and cost-effective, supporting businesses and organizations in sustainable transition and eco-friendly transport. We are committed to make a positive impact to the world. Join us on this journey toward cleaner air and a more sustainable future. Vector, Indonesian-born global contribution. Good morning, ladies and gentlemen. There are some opportunities that come about once in a generation to make a real meaningful change to the world. And I believe the energy transition that we're seeing right now, which is actually real and happening at great pace, is that opportunity. Indonesia has already positioned itself as a global leader, both domestically in encouraging EV adoption of buses and vehicles, but also international in ensuring the critical raw materials that your country is blessed with connect sustainably into global supply chains. I'm very excited about the opportunity for Vector to play a role in the delivery and execution of both of these strategies. And Vector has the capability and the connectivity to do so. This is an exciting time for us. I very much look forward to the future. Thank you. Halo, saya Dino Patih Jalal. Perubahan iklim adalah suatu tantangan bagi bangsa Indonesia dan umat manusia yang sangat real dan sedang terjadi dan akan semakin memburuk kalau kita tidak menanganinya dari sekarang.
Dalam upaya global untuk menangani perubahan iklim, Indonesia memainkan peranan yang sangat penting karena Indonesia mempunyai banyak hutan yang bisa berfungsi sebagai carbon sink untuk menyerap gas rumah kaca. Selain itu, dari segi diplomasi, Indonesia juga menjadi salah satu negara pelopor yang dapat menggalang upaya negara-negara berkembang untuk meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca. Saya bangga sekali bisa menjadi bagian dari Vector yang kini menempati garis terdepan dalam upaya untuk melakukan transisi public transport sehingga di Indonesia nanti kita akan melihat bis listrik di mana-mana di berbagai kota yang ini akan secara drastis menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan akan lebih mendekatkan kita kepada Indonesia yang net zero. Good afternoon, everyone. I'm honored to be here today to celebrate the achievements of Vector, a company that is leading the way in development and deployment of electric buses in Indonesia. I'm proud to support Vector mission to make Indonesia leader sustainable transportation. I'm confident that the company will continue to play a leading role in the fight against climate change. I would like to emphasize Vector commitment to increasing the local content of its electric buses. The company is working to source more and more parts from local suppliers, which will help to create jobs and boost the Indonesia economy. Vector is also investing in research and development to improve its electric bus technology. The company is committed to developing the most advanced electric buses in the world, which will help to reduce Indonesia's reliance on fossil fuels. I'm confident that Vector will continue to be a leader in the electric bus industry. The company's commitment to sustainability, local industrialization, research and development will help to make Indonesia a leader in the fight against climate change. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin terima kasih kehadirannya karena saya tahu di hari ini hari kerja pasca Ramadan, tentu semuanya pasti sibuk, apalagi banyak hari libur. Tapi paling tidak ya di waktu ini kita bisa sama-sama untuk saling berkolaborasi lah, apalagi untuk sesuatu yang kita yakini merupakan kepeloporan, yaitu dekarbonisasi. Berikutnya juga, kenapa ini sangat bermakna buat kami? Karena kami adalah grup yang tidak muda, 81 tahun. Jadi, apa yang kami lakukan ini mudah-mudahan bisa membuat grup kami ini menjadi 81-year-old startup. Nah, sekarang kita bicara mengenai dekarbonisasi. Kita lihat tadi Vector mempunyai misi begitu besar. Indonesian Born Global Contribution. Tapi mulainya dari mana sih ini cerita begitu besar? Sebenarnya mulainya nih dari bus ini. Di 2018, bulan Maret di kampus Stanford, saya lagi lari pagi. Dan ini cerita bener. Hampir tertabrak bus ini karena tidak ada suara dan tidak ada bau. Nah saya perhatikan kenapa begitu. Ternyata ini bus elektrik. Ini 2018 nih. Ya. Dan ketika lihat, siapa yang bikin? Yang bikin tulisannya BYD. Waktu itu bingung, wah ini pasti salah satu startup di Palo Alto. Ternyata ini adalah suatu bisnis yang ada di Cina, dan nanti saya akan cerita sedikit mengenai perusahaan ini. Nah, muka ini adalah muka yang saya hadapi ketika ada aha moment. Saya pikir, ya siapa tahu ini ya hampir keserempet tapi bisa membawa ide baru. Nah ide itu ialah untuk memikirkan mungkinkah bus ini dibawa ke Indonesia mulai dari Jakarta.
Nah, tadi kita bicara mengenai BYD, siapa mereka. Ternyata waktu saya cek di 2018, di tahun 2008, salah satu investor ulung, Warren Buffett pun juga investasi di perusahaan tersebut. Sekarang untungnya udah 100 kali lipat, tapi itu urusan beliau. Nah, 2018, pertengahan, saya pikir inilah kesempatan untuk kita bawa busnya. Nah, paling sedikit saya pikir kalau busnya ini tidak diterima di Jakarta, sedikit banyak saya pakailah di Rasuna Epicentrum, muter-muter di sana. Dan memang bus ini gampang sekali setirnya, persis kayak golf car. Itu di pertengahan 2018. Lalu 2018 akhir, saya pikir kenapa kita tidak coba peragakan di IMF World Bank. Jadi semuanya waktu dibawa ke sana, angkat jempol. Jempol tinggi sekali. Begitu balik ke Jakarta, ternyata tidak bisa buat STNK. Nah, kenapa tidak bisa buat STNK? Karena bus listrik itu tidak ada silinder. Artinya, tidak ada cubicle capacity-nya, cc-nya nggak ada. Dan bus listrik tidak juga ada decibels-nya, suara. Jadi tidaklah kita bisa membuat suatu STNK. Kita berjuang keras, bersama-sama kebetulan ada teman-teman di pemerintah, ada teman-teman di Kadin. Walhasil, di akhir 2019, kita itu dapat suatu peraturan presiden. Jadi apa yang kita lihat besar seperti saat ini, insentif di mana-mana, mulainya dari Perpres 55 ini. Kalau tidak ada STNK. Sudahlah, kita bangga nih. Ya udah, 2020 yuk kita jualan banyak bus ini. Tapi kejadian COVID. Wah, sulit sekali kita bisa jual di mana daerah-daerah untuk pembeli 60% daripada budgetnya dipotong. Dan sisanya buat COVID. Tapi naluri pengusaha keluar. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Apa itu kemudahannya? Adalah langit biru. Dengan langit biru ini, kita melihat, wah, jangan-jangan ini bisa menjadi kawan kita. Ya, fast forward, kita yakinkanlah kita mulai dari contohnya di Jakarta, Transjakarta. Nah, ada beberapa data buat kawan-kawan yang hadir dan terima kasih semua hadir di sini. Pertama, saya melihat berapa banyak sih bus di Indonesia ini? Jumlahnya 200.000. Mungkin buat teman-teman yang biasa lihat angka 120 juta motor, kecil. Mungkin buat yang biasa melihat 1 juta produksi mobil, kecil. Tapi kalau misalnya 200.000 dikalikan 60, karena ada 60 orang, itu 12 juta. Jadi tidak kecil. Dan 200.000 itu pangsanya itu 400 triliun. Jadi tidak kecil untuk suatu bisnis awalnya. Lalu saya pikir lagi, oke, itu Indonesia. Jakarta, berapa gede Jakarta? 10.000 bus. Lebih besar daripada di London yang 8.000. Yang kita kenal dengan adanya double decker dan segala macam. Dan 10.000 itu sepertiga dari seluruh Inggris. Lalu saya pelajari lagi, apa nih yang menarik dari Jakarta? Ternyata Transjakarta adalah bus rapid transit dengan trayek yang terpanjang di dunia, 250 kilo. Dan untungnya 250 kilo itu, kalau misalnya bus kita di-charge, itu bisa 350 kilo. Jadi aman. Nah, dari situ kami pede. Berhasil menjual 30 bus. Nah, ditambah lagi, sekarang 22 bus lagi. Dengan 52 bus itu, tanpa disadari, tadi yang kita lari cuma 5 kilo di Stanford Campus, bus ini selama setahun sudah muter dunia 200 kali, 2,8 juta kilometer. Dan ini juga sudah dikendarai oleh 10 juta orang. Untuk konteks 10 juta versus mobil 20.000, konteks mungkin motor 200.000. Dan juga telah saving 3.100 ton karbon dioxide atau sekitar 300.000 pohon. Belum lagi kita ngomong berapa reduction dari subsidi buat fuel dan berapa untuk reduction daripada 80% OPEX dari operator. Nah, inilah yang membuat kita bangga bahwa memang mulanya dari suatu bus. Tapi ternyata it's a good way to start untuk EV business. Maybe the first love dari EV di Indonesia mulanya di bus. Lanjut, kita berpikir, oke deh, kita sudah bisa mendistribusi. Tapi masuk kita udah merdeka begini lama, distribusi aja.
Lalu saya lihat di India 45 tahun yang lalu sudah ada bikin produksi bus dan truk sendiri. Ada perusahaan bus, beli perusahaan di Inggris, sekarang menjadi grup terbesar di Inggris. Ada perusahaan truk yang beli suatu brand yang memproduksi Jaguar Land Rover 45 tahun yang lalu. Bedanya apa? Nah, kebetulan di grup kami ini contohnya mereka sudah ke EV. Kebetulan di grup kami ini ada suatu bisnis yang sudah 47 tahun namanya Bakri Auto Parts. Dan sudah mengerjakan auto parts seperti flywheel, disc brake buat teman-teman yang membuat truk. Jadi untuk gambaran, kalau tadi semestanya bus itu 200.000, semestanya truk itu 5,5 juta. Ya. Jadi 5.500 triliun lah kira-kira pangsanya. Nah, truk ini kebetulan 90%-nya di Indonesia sekarang itu ada dikuasai 3 brand yang kebetulan kami mengerjakan owner deal-nya. Nah, jadi kita berpikir, oke, maybe it's time untuk bicara kepada BYD untuk juga dong bikin produksi di sini. Nah, di sini dengan produksi dengan BYD kita akan laksanakan di Magelang, dan kebetulan ya grup kami yang tadi kami sampaikan itu mempunyai 3 buah gen. Gen yang pertama sering didengar yaitu energi. Memang kami mulai dari hidrokarbon. Tapi yang kedua, kami juga mempunyai gen satu lagi yaitu industrialisasi. Dimulai dengan steel industrialisasi sejak tahun 42. Dan yang terakhir tentunya kami juga di usaha digitalisasi dengan telekom, media, dan lain-lain. Jadi kami melihat kayaknya kok yang namanya elektrifikasi ini mungkin suatu konvergensi dari semuanya. Nah, sekarang orang banyak yang bertanya, apa itu artifaktor? Tadi kita diskusi sedikit, Pak Boy. Nah, karena saya tukang insinyur, di sini juga banyak saya lihat insinyur, ya faktor itu artinya magnitude times direction. Nah, kita mulai dengan magnitude. Indonesia punya magnitude luar biasa. Di bawah tanah banyak critical material. Di sini ada Pak Niko, Pak Boy yang tentunya nikel, copper, gold luar biasa. Di atas tanah dengan teknologi renewable energy potential, apapun geothermal, wind, solar, hydro, ini ada Pak Solihin di sini. Lalu biodiversity di sekeliling kita. Jadi jangan-jangan kalau kita ingat Saudi sebagai petrostate, mungkin Indonesia bisa menjadi electrostate atau carbon state masa depan. Nah, banyak yang mengatakan bahwa masa depan kita net zero. Saya rasa benar. Nah, itulah direction. Jadi kalau magnitude-nya tadi, begitu banyak kelebihan Indonesia yang kita diberikan anugerah, direction-nya adalah net zero. Nah, saya tuh teringat bahwa banyak yang bicara, setiap 7 abad tuh Indonesia tuh bisa menjadi pemimpin. Ya. Sriwijaya abad ke-7, Majapahit abad ke-14, mungkin di abad 21 ini kita bisa menjadi jaya lagi dengan pemimpin di Green Industrial Revolution. Jadi itulah latar belakang kenapa mimpi kita di Vector ialah Indonesian born global contribution. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cepat saja saya akan perkenalkan beberapa manajemen. Komisaris tadi sudah kenal, ada di video. Mungkin saya panggil Pak Gilarsih untuk menyampaikan paparannya. Ya. Lalu yang kedua ada Pak Dino, COO. Lalu Pak Amri di sini sebagai CFO. Dan yang terakhir Pak Alex Kim yang baru joining kita 2 minggu yang lalu. Pak Alex silakan. Baik, kami persilakan Pak Nindya untuk kembali ke tempat. Dan untuk bapak-bapak yang lain kami mohon untuk tetap di panggung. Karena jajaran direksi dari Vector akan menyampaikan sejumlah presentasi untuk menjelaskan bagaimana Vector, apa itu Vector, dan sejauh mana kinerja performanya akan disampaikan oleh Board of Directors.
Silakan Bapak Gilarsi, kami persilakan. Bapak Ibu, teman-teman, para hadirin yang saya hormati. Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat bis yang ada di layar. Ada yang sudah pernah melihat di Jakarta? Bapak Ibu tahu nggak perjuangannya seperti apa untuk bisa membawa bis? Pak Anin tadi cerita, mulai dari inspirasinya di Stanford, sampai akhirnya membawa itu ke Bali, memperkenalkan ke Indonesia dalam forumnya dan World Bank, sampai akhirnya dicoba dibawa ke Jakarta, ingin dicoba nggak bisa. Karena Indonesia belum memiliki infrastruktur untuk menguji, untuk mengeluarkan STNK, nggak ada. Jadi 2 tahun berjuang adalah untuk saling belajar, saling membantu dengan regulator untuk membuat aturannya seperti apa, testingnya seperti apa, parameter apa saja yang dibutuhkan, infrastruktur pengujiannya seperti apa. 2 tahun hanya berjuang untuk itu. Dan kebetulan teman-teman di Kadin luar biasa bantuannya, membuat akhirnya muncul payung hukum keputusan Presiden nomor 59 tahun 2019 itu. Tanpa itu juga akhirnya Indonesia belum punya payung gitu. Nah, 2 tahun kemudian apa yang dilakukan? Tadi Pak Amin menyampaikan, ada COVID, ada pandemi yang luar biasa, sehingga proses uji coba, karena yang ngantri ingin mencoba banyak sekali. Hampir semua kota dan provinsi di Indonesia ingin mencoba, menguji, mencoba, menghasilkan experience mereka menggunakan kendaraan listrik ini. Dan 2 tahun itu pada akhirnya berujung kepada penjualan 30 unit bis di Jakarta pada tanggal 8 Maret tahun 2022. Ini sebuah achievement. Setelah perjuangan yang sedemikian panjang, akhirnya kita bisa achieve pada poin 8 Maret tersebut. 30 bis ini sudah berjalan hari ini lebih dari 14 bulan. Apa yang terjadi? Kami juga cemas karena kami sebagai pionir itu selalu punya kecemasan. Benar nggak ya apa yang kita perkenalkan benar-benar barang yang bagus? Alhamdulillah, penuh syukur sampai hari ini zero accident, zero problem. 14 bulan tidak ada masalah. Yang ketakutan masyarakat bagaimana kalau kena hujan, bagaimana kalau banjir, kesetrum atau tidak. Alhamdulillah semuanya tidak ada. Semuanya berjalan, bahkan tidak menjadi surprise kita karena kita sudah tahu bahwa para operator pun semakin senang dan mencoba untuk mengejar kenapa nggak kita coba, kenapa nggak kita gunakan lebih banyak. Keynote dari Pak Anin tadi sangat jelas. Kita determin betul untuk mengakselerasi proses menuju net zero tadi. Jadi kalau kita mau magnitude sekian banyak resources yang kita miliki, bagaimana kita bawa seluruhnya kepada satu jurusan tertentu, jurusannya ada net zero, maka itulah yang ingin diinitiate oleh Vector. Itulah kepioniran Vector. Jadi kita mencoba untuk memverifikasi. Jakarta, Anin tadi terinspirasi langit biru di Stanford. Jakarta pernah punya langit yang warnanya biru. Belum lama, sekitar hampir 3 tahun yang lalu. Pada saat puncak COVID, tahun 2020, bulan Maret, langit Jakarta itu biru, sebiru ini. Luar biasa, satu hal yang hampir tidak pernah kita lihat. Tapi apa yang terjadi? 3 bulan kemudian, ketika tanggal 8 Juni, pemerintah Jakarta mulai mengizinkan ada sebagian yang boleh mulai ngantor, maka WFH tidak ada lagi, kendaraan sudah mulai ramai. Anak sekolah pun belum semuanya, baru sebagian sudah boleh masuk ke sekolah. Tapi itu membuat langit Jakarta menjadi sangat berbeda. Inilah yang akhirnya membuat kita menjadi sangat determin. Kita betul-betul bertekad, benar nih, apa yang kita pilih benar nih. Kita harus berjuang, membangun sebuah misi untuk mengakselerasi terjadinya sebuah transportasi yang sustainable. Dengan posisi ini, ya kerjasama yang kita lakukan dengan Transjakarta, dengan Maya Sari Bakti, menjual 30 itu, kita verifikasi kembali. Apa yang terjadi? 30 unit ini, tadi sampaikan Pak Anin, menghasilkan
prevention terhadap emisi karbon sebanyak 3 juta kilo. Tapi kita sekarang sudah punya 50. Artinya kalau 50 menjadi 5 juta kilo karbon dioksida. Sebuah ekuivalensi, kalau 5 juta kilo, maka kurang lebih itu akan sama dengan pohon yang sebenarnya tidak kurang dari 300.000. Pohon besar. Nah, setiap tahun kalau kita harus menanam 300.000 pohon, luar biasa efeknya. Dalam hal ini, 52 saja sudah menghasilkan saving sedemikian besar. Apalagi kalau kita lakukan lebih banyak. Para operator lebih happy, kenapa? Karena Maya Sari Bakti itu bisa melakukan cost saving di fuel dan biaya maintenance-nya sebanyak 85%. Sesuatu yang mereka tidak bayangkan sebelumnya. Tapi ketika mereka melakukan itu, mereka banyak melakukan saving karena yang namanya pengechargean juga bisa dilakukan di full tempat bisnya. Pada saat malam hari selesai beroperasi, karena bis ini bisa berjalan 340-an kilometer sekali charge, tapi dipakainya hanya 220 km per hari. Jadi malam hari ngecharge penuh, dan itu dilakukan dalam pool mereka. Saving. Ada lagi yang happy, 10 juta penumpang kendaraan kita itu happy. Kenapa? Mereka nggak perlu harus fight dengan baunya diesel, baunya bensin. Mereka tidak harus risau lagi dengan kebisingan. Mereka tidak risau lagi dengan panas yang berlebihan. Mereka tidak perlu risau lagi dengan vibrasi yang tinggi. Electric bus menyelesaikan semua masalah itu. Ini menjadi preferred choice ini. Teman-teman di FIFA pernah melakukan interview khusus preferensi masyarakat kalau ada electric bus dan tidak milih-milih yang mana. Tidak terlalu mengejutkan ketika mereka mengatakan 90% dari jawabannya mengatakan memilih electric bus. Ini signifikan. Tapi itu dari sisi use case. Kita melihat opportunity. Ini akan jangka panjang nggak sih? Kalau kita memilih ini sebagai bisnis kita, ini akan langgeng tidak? Pertanyaan yang sangat penting. Kita melihat komitmen pemerintah dalam hal ini luar biasa. 2060 sudah di-set sebagai target untuk sampai pada net zero emissions, atau lebih cepat bahkan. Jakarta, dengan keinginan untuk membuat langit biru, tahun 2030 sudah mentargetkan akan punya 10.000 bis berjalan di Jakarta. Sekarang baru 52 dan akan menjadi 10.000. Kemudian, apa yang kita lihat? Kota-kota lain. Kota-kota lain juga ingin melakukan hal yang sama. Banyak sekarang, kami di dalam testing vehicles kita, banyak sudah melakukan testing di banyak kota yang lain. Di luar ini, yang kita kemudian tadinya kita berkonsentrasinya di bis, tapi rupanya kami salah. Kami juga menangkap keinginan para pebisnis di logistik, transportasi, plantations, mining, untuk mengkonversi truk mereka ke listrik juga. Sesuatu yang tadinya kita tidak sangka, tapi mereka sangat berkeinginan. Dan kami sedang menyiapkan tes-tes unit untuk tujuan-tujuan itu. Artinya apa? Ini memberikan opportunity, bukan saja sebuah idealisme, tetapi ada opportunity bisnis balik itu. Kita melihat case marketnya sendiri. Dalam midterm, kita bicara 10.000 di Transjakarta. Rasanya Vector sebagai pionir, nggak salah dong kalau kita juga punya harapan bahwa kita akan punya market share yang signifikan untuk di Jakarta. Kemudian kota-kota lain bagaimana? Kemudian tidak akan selesai yang namanya populasi bis yang 200.000 disebutkan Pak Anin tadi, itu hanya dengan bisnis baru. Tapi kita juga menyiapkan model-model untuk mengkonversi dari combustions, bis-bis diesel, itu untuk menjadi bis listrik. Kami berinvestasi di sebuah perusahaan di Inggris yang bisa membantu kami untuk melakukan konversi dari bis diesel menjadi bis listrik. Nah, truk setiap tahun jualan Indonesia kurang lebih 100-an ribu truk. Ngomong populasi ada 5 juta. Kalau kita melihat opportunity-nya, Indonesia sudah memeset
policy bahwa tahun 2040 itu 90% dari combustion vehicles untuk yang commercial dan heavy itu sudah harus elektrik. Artinya hitungnya gampang dong. Base 11.000 paling tidak per tahun. Truk paling enggak 290.000 per tahun. Idealnya kalau kita membuat linearity, itu angka-angka yang kita hadapi sebagai market opportunity. Nah, tapi sisi lain kita juga melihat, apa sih yang membuat kita juga punya PD, punya percaya diri bahwa kita bisa melakukan dan kita bisa keep menjadi pionir dan champion di dalam industri ini. Ada beberapa hal yang berada di belakang kami yang membuat kami yakin kita bisa lakukan itu. Yang pertama ini, di belakang kami itu ada grup yang umurnya 81 tahun, lahir sebelum Indonesia merdeka. Dan sudah melewati semua kesulitan-kesulitan, halangan politik, badai ekonomi, semua dilewati. Dan alhamdulillah hari ini pun, yang namanya grup Bakri itu, dari yang sekecil dulu hanya membuat kawat dan menjual kawat, sekarang menjadi sebuah imperium yang tidak kecil di Indonesia. Yang kedua apa? Di belakang kita juga ada tim leaderships yang luar biasa. Tidak hanya pengalaman internasionalnya, tidak hanya network internasionalnya, tapi knowledge mengenai industrinya juga sangat tinggi. Ini yang membuat kita juga punya confidence bahwa yes, we can do it. Belakang Vector juga ada puluhan anak-anak muda yang jenius, yang sangat mengerti bidang masing-masing. Ini membuat kita juga punya confidence yang tinggi. Di luar ini, apalagi? Kita punya modal apalagi? Karena ini membangun kepercayaan, membangun confidence. Di luar ini, kita masih punya salah satu anak perusahaan Vector, itu adalah Bakri Autopart. Bakri Autopart ini 47 tahun membuat komponen-komponen heavy mobility di Indonesia. Dan dibuat untuk world class company lagi. Nah, untuk itu mungkin saya akan minta Pak Dino bisa cerita lebih banyak tuh. Silakan Pak Dino. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara mengenai competitive advantage yang tadi sudah mulai dibahas oleh Pak Gil, kita tentunya tahu semua usaha itu kita harus punya competitive advantage yang akan make sure bahwa kita akan punya daya saing dan kita juga akan punya kelanggengan dalam bisnis kita. Begitu juga dengan Vector. Ada beberapa competitive advantage yang kita yakin kita punyai, kita miliki yang akan menjadi modal bagi kita untuk melangkah ke depannya. Nomor satu yang kita miliki adalah yang seperti sudah dimention oleh Pak Ani dan juga Pak Gil, kita punya strong fondasi atau manufacturing roots di Bakri Autoparts, suatu perusahaan otomotif yang sudah bergerak di bidang otomotif di Indonesia selama 47 tahun. Jadi kita bisa bilang kita mengerti banget lah otomotif industri di Indonesia. Bagaimana supply chain-nya, bagaimana bisnis modelnya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian yang kompetitif advantage berikutnya adalah mempunyai partner yang sangat kuat, partner teknologi dan partner lainnya. Kita tidak gegabah dalam mencari partner dari awal ya. Kita sudah juga memikirkan apakah kita melakukan beberapa approach dan kita akhirnya memilih approach yaitu learn from the best. Mungkin Bapak Ibu familiar dengan IPTN, industri pesawat terbang Nurtanio, Nusantara. Bapak Ibu mungkin familiar dengan produk-produknya, ada seperti N250, ada CN235. Sebelum Nurtanio membuat N250, Nurtanio 250, mereka membuat CN235 di mana C-nya itu adalah CASA, suatu perusahaan penerbangan milik Spanyol yang menjadi mitra Nurtanio dalam mempelajari bagaimana mengembangkan industri pesawat terbang. Itu juga suatu bisnis model yang kita pikir kita bisa tiru. Kenapa satu konsep lagi yang memperkuat pendapat kita mengenai itu adalah mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman bikin PC rakitan di tahun 90-an ya. Jadi kita beli CPU dari toko ini, kita beli motherboard di toko sebelah, kita beli hard disk dari toko sebelah, di rumah kita rakit sendiri. Ya itu kalau kita rakit ngomong soal PC, ya kita rakit berhasil, kita senang. Kalau nggak berhasil ya kita balikin ke tokonya, kita komplain. Tapi di sini kita yang bicarakan adalah kita mengembangkan suatu transportasi massal yang penumpangnya tuh 60 orang. Di sini kita nggak bisa coba-coba lah istilahnya, karena ada 60 nyawa yang bergantung di kita. Kita punya moral obligation untuk make sure bahwa
barang yang kita buat ini adalah memenuhi standar safety yang paling tinggi. Nah, ini semua kita lihat ada di BYD. Kita bisa aja bermitra dengan perusahaan dari Eropa, kita bisa aja bermitra dengan perusahaan dari Amerika atau dari negara lainnya. Tapi pada saat kita memulai bisnis kita di tahun 2018, BYD adalah perusahaan bis listrik yang sudah mensuplai lebih dari 100.000 unit bis. BYD sudah membuat bis lebih dari 12 tahun. Jadi kalau ada yang tanya, emang ada bis listrik yang udah running 10 tahun, 12 tahun, BYD bisa menunjukkan. Nah, itu semua menjadi modal buat kita ke depannya untuk memilih, kita yakin bahwa kita punya partner yang kuat. Kemudian juga tentunya BYD juga mempunyai sistem testing yang sangat mumpuni ya, menurut standar dari otomotif. Dan ini juga juga bagian dari safety dan juga bagian dari tanggung jawab moral kita untuk memastikan bahwa kita membawa ke Indonesia adalah produk yang benar-benar baik. Oke, sekarang kita punya produk yang baik, kita punya demand yang tadi sudah ditunjukkan ke depan. Sekarang bagaimana kita melink produk ini menjadi demand? Tidak semudah yang kita pikirkan. Karena semua struktur bisnis model yang ada di Indonesia adalah masih dibuat untuk ICE. Pada contohnya, untuk kalau kita mau jualan bis Transjakarta, itu kita harus mereka biasanya beli bis itu harganya 2,5 M. Sedangkan bis kita tuh harganya 5 M. Kalau kita tidak bicara mengenai TOC, total ownership cost, nggak akan masuk lah. Karena pasti bilang, wah nilai harga kalian tuh 2 kali lipat. Benar, tapi kita juga harus membuat customer kita juga ikut memikirkan bahwa oke lah harga awal kita lebih mahal, tapi bagaimana nilai operasionalnya. Dan itu kita bisa wujudkan bahwa dalam 7 tahun atau 6 tahun, insya Allah itu mereka juga akan ada cross point bahwa akhirnya mereka juga akan lebih murah di gitu. Kemudian ada beberapa hal lagi yang kita juga harus luruskan mengenai residual value. Kalau Bapak Ibu tahu kan, kalau kita leasing kendaraan pasti kan bank nanya residual value-nya berapa ini. Berhubung satu life cycle itu nggak ada di Indonesia, jadi nggak ada contoh, nggak ada presiden. Berapa sih nilai residual value dari bis listrik? Kita harus mengconvince lagi. Kita juga berbicara dengan BYD, dengan menggunakan contoh-contoh dari luar negeri. Ini loh nilai residual value yang masuk akal untuk dipakai di sini. Dan itu semua adalah hal-hal juga yang menjadi modal kita dan competitive advantage kita yang mengerti bagaimana industri otomotif atau komersial otomotif harus dilakukan. Dan kebetulan kita didukung oleh tim-tim yang memang mumpuni dalam bidangnya. Ada satu hal lagi yang sangat penting di sini. Para customer kita, seperti Transjakarta atau operator-operator bis, mereka memperhatikan satu hal, after sales. Kenapa sangat penting buat mereka? Karena nomor satu, mereka nggak pernah punya bis listrik kan. Mereka nggak tahu ini servisnya gimana. Dan kemudian mereka juga harus mengoperasikan mobil ini selama 12 tahun atau 10 tahun atau 12 tahun. Jadi, dan kita sebagai penyedia bis harus memberikan after sales sendiri, service sendiri. Dan kalau Bapak Ibu lihat di seluruh universitas di dunia, nggak ada tuh namanya universitas yang meng-offer kursus atau mata kuliah after sales. Karena after sales ini adalah satu bidang yang kita harus dapat dari pengalaman. Nah, ini yang kita jadi competitive advantage kita. Kita bisa menghimpun beberapa tim kita tuh yang terdiri dari para pakar, para expert dari berbagai OEM di Indonesia yang benar-benar pengalaman di bidang after sales. Itu yang menjadi peace of mind dari customer kita. Karena mereka maunya tuh bis itu diservis selama 10 tahun. Kita yang harus tanggung jawab. Dan ini alhamdulillah kita buktikan sebagai track record kita selama 1 tahun lebih ini kita hanya nggak punya sama sekali major problem dengan after sales, zero major problem, dan kita juga tidak pernah dipenalti oleh Transjakarta. Mungkin suatu hal yang sangat sulit untuk dicapai dengan bis diesel atau bis ICE ya. Nah, itu adalah salah satu keunikan kita dan nilai jual kita kepada customer kita. Kemudian tentunya tadi Pak Anin, Pak Gil sudah bicara mengenai industrialisasi. Di balik dari idealisme, di balik dari keinginan luhur, kita juga lihat bahwa industrialisasi adalah suatu keniscayaan ya. Kenapa? Karena satu, kita juga harus fulfill regulasi TKDN dari pemerintah. Nggak mungkin kita terus-terusan cuma import CBU. Kemudian kita juga yakin bahwa industrialisasi ini akan menjadi competitive advantage kita dalam hal menjaga distance kita dengan kompetitor. Bapak Ibu mungkin tahu ada lebih dari 30 brand bis listrik sudah masuk di Indonesia. Tapi mungkin hanya 1 atau 2 yang berorientasi di industri. Yang lain mungkin mereka pikir, oke, saya bisa jual putus ya, bis listrik saya import, saya jual lagi ke sini, jual sana ke sana, cuman industri ya nantilah. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengalaman dan tidak punya knowledge. Kebetulan
Bakri Group adalah memang strong di bidang industri dan kita tidak akan melakukan sesuatu tanpa mempunyai keyakinan dan pengalaman di situ. Dan itu adalah nilai yang tinggi juga dari kita. Kemudian satu hal lagi terakhir, competitive advantage kita adalah kita juga akan memikirkan ke depannya melalui research and development. Memang benar kita tidak pernah punya R&D sendiri dalam bidang apapun, tapi kita juga bisa bermitra. Dan ini yang sudah kita lakukan, kita mempunyai partner, R&D partner, dua R&D partner, dua institusi pendidikan, satu di Surabaya, satu di Solo, yang menjadi mitra kita dalam melakukan pengembangan dan development dari produk-produk kita. Pengembangannya itu kebanyakan dari bagi software ya. Jadi contohnya dalam bidang safety, kita mengembangkan driver warning system. Jadi kalau driver yang ngantuk, ada warning system yang bisa mengingatkan mereka. Kemudian kita juga ada lane assist system di base kita, to make sure bahwa base kita selalu berada di line yang diharusnya. Kita juga memikirkan suatu luxury untuk customer juga. Dari segi decision making, kita punya aplikasi yang memungkinkan customer, mereka tahu kapan ada bis Transjakarta datang, dan mereka tahu bangku mana di bis itu yang masih kosong. Karena kita nggak mau kan, kita udah capek-capek ke terminal nunggu bis karena bisnya datangnya benar sih, tapi begitu kita datang bisnya nggak ada bangku untuk mereka, untuk kita ya. Jadi decision making buat kita anggap sangat penting, dan itu adalah suatu luxury yang kita harusnya dimiliki oleh customer dan bukan oleh kita. Jadi saya rasa dari competitive advantage yang sudah saya paparkan tersebut, kita bisa yakin kan diri kita sendiri, dan juga kita harap bisa meyakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa kita benar-benar bisa menjadi pelopor dan juga tetap menjadi bisnis yang langgeng di kedepannya. Terima kasih. I will pass the mic to my colleague Alex Kim. He will explain about the EV in global situation. Thank you. Paganin, Gardi, management team, and our Vector family. I'd like to thank you for having me part of this very interesting journey. As you can tell from last name, I'm a Korean and my Bahasa is very limited. So excuse my English today. I promise you I will work on my Bahasa, and next time I can give some of the speech in Bahasa. Thank you. I'd like to give a little bit of my background. So I've been with Vector for about 2 weeks. Before joining Vector, I was with a UK commercial vehicle startup company called Arrival. And during my tenure for 2.5 years, I've had the experience to witness and see the industry play at firsthand. And I'd like to share the experience and then the insight of the sector towards the end. I've also spent about 2 years at Hyundai, where I was also had the privilege to see the transition from the traditional combustion engine to electric vehicles. First of all, yes, China has the highest number globally. I know the numbers look a bit small here, but as of 2022, China had an electrification rate of 20%, and it's higher than anywhere else in the world. If you look, yeah. And if you look on a global scale, we're only at 8%. Now, this is very interesting because with all the hype, government initiatives, news, whatever, we're still at a single digit. Fast forward to 2030, in another 7 years, the number is only at 33%, meaning 2/3 of the existing vehicles are still being run on combustion engines. And for China, by 2030, is still at 43%. So it barely doubles. And if you look at the chart on the bottom left, the point we're trying to make is, so this is the case study for Shenzhen. And this is the number of e-bus deployed between 2011 and 2016. Now, the actual number has increased by 7 times. But if you actually take this number and extrapolate to the forecast that we have here, you can actually see what additional growth potential there is. And the reason why we are mentioning this is the 3 numbers on the right side. So this is the number for Indonesia and Jakarta.
Pak Gil previously already shared that Transjakarta, for example, by 2030 has the plan to electrify more than 10,000 EV buses. There are additional demand of 23,000 buses, which will be converted into electric. Now, truck, which is another interesting commercial vehicle segment, has a potential of another 500,000 vehicles. What we need to take into account is commercial vehicle is typically a function of of the country's population size. Now, Indonesia being the 4th largest population in the world, that actually means these numbers are just the beginning. We also mentioned in the beginning that by providing the customer with less noise, comfortable buses, the demand for EV buses will increase, which actually means, for example, Transjakarta can increase their number of routes. The 10,000 buses can turn into 20,000 buses and 30,000 buses. And because Vector has the first mover advantage, we are very well positioned to take the lion's share and play along with the ride. So that's, so these are the numbers that we currently have in the presentation. The point we're trying to make is there is significant upside as evidenced by the industry. Now, I want to spend maybe the last 2 minutes talking about the industry trend that I mentioned. And I'd like to divide the whole vehicle electrification phase into 2. And phase 1 maybe starts around mid-2005, 2008 with the emergence of Tesla. And as we all know, Tesla, by the end of 2009 or 2010, they had 2 or 3 events where they were literally a week away for being bankrupt. And back then, they were the only player. People actually had confidence in electric vehicles, but charging was an issue, price was an issue, and the existing diesel or fuel players, they actually lobbied very hard against the government to make sure that the electric vehicles didn't come through. Now, fast forward to 2015 and 16, you saw the emergence of new EV startups, the likes of Rivian with the backup of Amazon, the likes of Lucid with the backup of PIF in Saudi, Fisker, Canoo, Arrival, you name it. So all of a sudden, you had 20, 30 new startups in the EV state, in the EV space, and they claimed that they can make affordable vehicles. And you saw the crazy valuations. Those companies were years away from making revenues. They were valued on 3-5-year forward EV multiples, EV to sales multiples, and investors bought into the story. And Rivian at one point, its market cap was 150 billion. Arrival, the company where I was at one point, the market cap was 30 billion. It was bigger than Hyundai. That was up to 2019. Now, with the liquidity crunch, investors soon realized that a lot of those EV startups, they don't actually have the technology to produce vehicle at affordable price. Now, why do I want to stress the word price? Because in the end, if you don't make vehicles that's profitable, you will fail. When there was a boom, investors didn't penalize the high price. But as your cash becomes more valuable, if you produce a car at 100, but if you spend 300 to produce one, for each vehicle you're selling, you're losing 200. You think that as you build up your scale, you can get your cost down, but we all saw that the supply chain constraint is a big issue. So you don't get your cost down, you keep losing money for every vehicle you sell, you eat up your cash, that affects your share price, you have issues for additional fundraising, and that cycle goes on. Now, so towards the end of phase 1 of electrification, what have we seen? We saw a very clear bifurcation, a division between the ones who will survive and the ones who will not. And we actually believe there will be less than a handful who will survive. Tesla has already proven, but maybe 2, 3, maybe up to 3 startups, the rest will fail, or they will be acquired
by the existing incumbents. Now, that's the end of phase one. What do we see in phase two, which started 2021, 2022? Yes, people understood that you must do everything you can to get the price down. And how do you get the price down? You need to source cheap components. Now, if you break down the components of an electric vehicle, the battery pack accounts somewhere between 30 to 45%. So battery pack is important. And then you have the other AC-DC converters and other parts, and you must get your components at a cheaper price to make your car more affordable. So phase one was focused on the actual production. Now people start focusing on the actual production of the components to make your car more attractive. Now, the conclusion I'm trying to draw here is I genuinely believe that Vector is very well positioned to play this game along. Why? Because unlike any other startups where we say we can build the car on our own, we have the experience, we have accumulated 50 years of certain components, we get people together, we can build it. Instead of taking that, and I use this word, arrogant approach, we were more prudent. We said, we'll take one at a time. We partner with the best-in-class people who already know how to build vehicles. We learn, but also at the same time, we understand the importance of having a component business at the bottom, which actually generates stable cash flow, so that we don't actually have to worry about immediate fundraising. So the prudent business model is a strong strength of Vector that we should highlight and not forget. And that story will be further continued by Park Gil. Thank you very much. Thank you, Alex, for sharing your insight. And bahwa posisi yang menakutkan di dalam industri EV itu, saya perlu sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, itu alhamdulillah tidak kita lewati. Alhamdulillah kita dalam posisi hari ini, posisi yang sangat baik dari sisi pendapatan dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2022 itu kita tumbuh hampir 3 kali lipat. Penjualan kita 1,1 triliun, not bad. Masih kecil kalau dibandingkan market size-nya sendiri masih kecil. Namanya kan juga ini masih proof of concept. Jadi karena proof of concept, oke, 1,1 triliun. Kemudian gross profit kita juga lumayan bagus. Dari negatif 26 miliar menjadi positif 193 miliar. By the way, sebetulnya angka-angka yang saya sampaikan ini saya nggak bisa presentasikan, tetapi Bapak Ibu bisa melihat di VNPR, induk company-nya Vector. Di situ semuanya terbuka, bisa dilihat. Kemudian EBITDA kita juga mengalami perbaikan yang luar biasa. Dari negatif 79 miliar menjadi 193 miliar. Not bad. Terus pendapatan bersih dari negatif 156 miliar di tahun 2020 menjadi 68 miliar positif. Not bad sekali lagi. Jadi encouraging. Artinya trauma yang dihadapi oleh industri-industri yang sampaikan oleh Alex tadi, alhamdulillah kita sudah lewati. Kita sudah sampai dalam posisi yang mudah-mudahan harvesting, scaling up. Ya. Nah, aset kita juga tumbuh sangat baik, Bapak sekalian. Dari aset yang tadinya 600-an miliar, sekarang sudah di atas 1 triliun. Net equity kita juga tumbuh dari 139 miliar, 140 menjadi 220-an miliar. Kemudian kalau ngomong rasio, ini biasanya menarik ini, teman-teman melihat rasio, current ratio-nya Vector membaik dengan sangat baik. Belum ideal, tapi trennya sangat baik. Dari 0,47 menjadi 0,75. Trennya yang bisa kita tunjukkan. Sebentar lagi akan menjadi ideal, mudah-mudahan, insya Allah. Rasio kewajiban terhadap aset juga membaik dari 0,77 menjadi 0,73. Total kewajiban terhadap shareholder equity juga membaik dari 3,32 di tahun 2020 menjadi 2,76. Nah, ini menunjukkan bahwa kita dalam track yang benar ini. Kita tidak salah dalam perjalanan kita. Nah, gross margin kita juga tadi saya sampaikan negatifnya kalau dalam percentage dari minus 7%
menjadi 18% positif. EBITDA juga gitu, negatif 21% menjadi positif 12%. Kemudian net profit margin dari minus 43% menjadi 7%. Angka yang sangat yang encouraging. Nah, dengan itu semua rasanya saya akan sampai pada concluding point. Yang pertama adalah spiritnya jelas. Net zero emissions itu unstoppable. Sesuatu yang must kita harus lakukan. Dan journey itu dengan apa yang kita pilih, melakukan elektrifikasi di transport, terutama untuk kendaraan komersial dan trucks dan heavy mobilities, itu kita pada track yang sudah benar ini. Kemudian kita melihat bahwa Vector sebagai pionir, kita memang di-challenge. Karena pendatang baru juga pasti banyak. Kami berinvestasi di tempat yang benar, untuk membuat posisi kita berada di dalam garis depan terus-menerus. Tidak mudah, membutuhkan perjuangan yang panjang, membutuhkan kearifan bahwa kita perlu membangun komprehensif tim, kompetensi, research, inovasi, organisasi yang membuat kita akan berada dalam posisi yang terdepan terus. Kemudian pendekatan-pendekatan yang kita akan berusaha untuk menjaga supaya tetap dalam posisi yang light asset model, kita punya network yang kita bisa manfaatkan, kita punya kolaboratif partner yang kita bisa manfaatkan, karena perjalanannya panjang. Cita-cita yang ingin kita capai jauh sekali. Jadi kalau kita tidak mempunyai kolaboratif partner yang baik, maka kita takutnya nanti kita kehabisan tenaga. Jadi kolaboratif partner ini yang kita butuhkan dan yang kita leverage. Bakri Autopart sebagai modal luar biasa. Karena startup biasanya salah satu dilemanya adalah cash flow. Setidaknya kita punya cash flow yang baik dengan adanya Bakri Autopart. Itu yang memberikan kita setidaknya punya elbow room yang cukup untuk bereksperimen, berinovasi. Bahkan sesekali kita juga berhadapan dengan kesalahan. Kita melakukan kesalahan, tapi karena bantalnya ada, jadi kita bisa recover dengan sangat baik. Nah, strategi yang akan kita lakukan simple saja supaya kita tidak terjebak pada apa yang Alex sampaikan tadi, bahwa kita belajar dari best in class, kita punya partner yang baik, kita ambil produknya dari mereka, kemudian kita mencoba untuk melakukan industrialisasinya dalam negeri, pelan-pelan baru kemudian kita membuat komponen-komponen itu dalam negeri. Jadi stepnya simple, hati-hati, tapi insya Allah itu safe. Nah, hal yang terakhir yang memang sangat perlu kita lakukan adalah untuk mengakselerasi penggunaan electric vehicles tidak hanya di sektor-sektor yang sekarang kita masuki, tapi banyak sektor yang lain yang perlu kita segera masuki sebagai pionir di dalam industri ini untuk membuat percepatan di dalam menahan terjadinya laju carbon emissions itu bisa berjalan dengan lebih baik. Bapak Ibu sekalian, pada ujung akhir ini saya ingin mengulang permohonan Pak Anin tadi, bahwa saya rasa Bapak Ibu semua setuju bahwa kita berada di misi yang benar, pada perjalanan yang benar, sebuah arah yang benar. Jadi kalau memang kita, Bapak Ibu setuju dengan kami berada di dalam misi yang benar, bantulah kami. Support kami, dukung kami. Kita ingin mempercepat untuk terjadinya langit yang biru di Indonesia. Kita ingin mempercepat terjadinya environment yang lebih baik lagi buat Indonesia. Untuk siapa? The next generations. Anak-anak, anaknya anak-anak saya, anaknya anak-anak saya, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Berikut kami sampaikan indikasi struktur penawaran umum perdana PT Vector Teknologi Mobilitas.
Struktur penawaran sebanyak-banyaknya 8,75 miliar new shares atau sebesar 20% dari modal disetor setelah penawaran umum. Nilai nominal Rp10 per share, rentang harga Rp100 sampai Rp130, ESA sebanyak-banyaknya 1% dari saham IPO, EMSOP sebanyak-banyaknya 2,9% dari total modal disetor setelah penawaran umum dan EMSOP. Untuk penggunaan dana, sekitar 39,9% untuk CAPEX, sekitar 11,6% penyertaan modal pada entitas anak, sekitar 3,9% akan digunakan untuk pembayaran hutang, dan 44,6% untuk working capital. Pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia. Untuk lembaga dan profesi penunjang, Joint Lead Underwriters, PT Ciptadana Sekuritas Asia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimega Sekuritas Indonesia Tbk. Untuk kantor akuntan publik, Y Santosa dan rekan, konsultan hukum, Cahyo dan Partners, Notaris Hamburg Lee, dan BAE Electronic Data Interchange Indonesia. Berikut indikasi jadwal penawaran umum perdana. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih.